Duduk siap, gerak. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kehadiran kalian ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran mapel komputer dan jaringan dasar melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Gimana kerja tetap kalian? Semuanya sehat? Sudah semua ya? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya, usahakan jangan sampai telat makan ya. Kalau bisa bawa bekal ya. Alhamdulillah kita bisa tetap buka walaupun masih terbatas. Jamnya juga belum bisa full ya, tapi harus kita syukuri karena sudah hampir 18 bulan lamanya kalian belajar daring, ini sudah bisa kita tetap buka ya. Dengan kebiasaan baru pakai masker ya, itu harus dijaga untuk saling melindungi ya, tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga untuk menjaga temanmu ya, biar tidak saling tertular ya, sama-sama jaga kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong setiap masing-masing siswa dicek kebersihan di mejanya masing-masing. Apakah ada sampah atau hal-hal yang kotor, cek dulu, dibuang dulu ke tong sampah. Ya. Baik, terima kasih sudah membersihkan meja kalian masing-masing ya, harapannya biar belajar kalian lebih nyaman. Baik, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan belajar kita hari ini dapat berjalan maksimal dan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Aldi sudah berdoa ya. Berikutnya saya akan melakukan presensi ya. Yang saya panggil nanti silakan angkat tangan. Yang pertama Imam Syafiur Rahman, Mario Marcelino, Muhammad Ali Fikri, Muhammad Akbar Ramadhani, Muhammad Ardiansloh, Muhammad Yasepta, Muhammad Aldi Al-Hanafi, Nazar Cario, Raiki Martino, Selamat Aliyudin, Stefanus. Saya punya panggil? Ya semua ya? Baik, alhamdulillah sudah ada semua ya? Sudah siap untuk pelajaran ini? Siap. Oke, saya buka slide dulu ya. Pembelajaran kita hari ini melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, mengenai penerapan instalasi sistem operasi ya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar ya, di bab kelima ya, poin kelima ini menginstalasi sistem operasi ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuat media bootable persis ya, yang sudah kami siapkan. Nah hari ini melanjutkan dari materi minggu lalu. Setelah membuat media bootable, sekarang kita akan melakukan praktek install sistem operasi ya di PC kalian masing-masing. Ini sebelum kita masuk ke topik hari ini ya, kita review dulu ya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, istilahnya rekognisi ya. Saya punya 3 pertanyaan yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Ini terkait materi minggu lalu ya. Yang pertama, apa itu GUI dan CLI? Saya Pak. Oke, Reiki silakan. GUI itu tampilannya menarik Pak, kalau CLI itu hitam putih. Ya, baik. Jadi di sistem operasi itu ada 2 mode tampilan ya. Ada yang berbasis GUI, Graphical User Interface, dan yang kedua CLI, Command Line Interface. Ya. Mungkin bisa kasih contoh Mas Reiki? Contohnya untuk yang GUI dan CLI? Kalau GUI itu kayak Windows, kalau CLI itu Linux Pak. Oke, betul sekali ya, masih ingat Mas Reiki ini ya. Jadi tampilannya itu yang GUI itu tampilannya menarik, ada warnanya.
bisa digerakkan pakai mouse. Nah, seperti ini yang kalian lihat ini adalah tampilan GUI. Sebaliknya untuk CLI itu tampilannya hitam putih, masih berbasis teks. Untuk melakukan konfigurasi pengoperasian kita harus menggunakan keyboard. Jadi secara tampilan kurang menarik, ya. Itu untuk CLI. Yang kedua, ada masih ingat apa itu Rufus? Saya Pak, Oke, silakan Ali. aplikasi untuk membuat portable sistem operasi. Oke, betul sekali ya. Nanti aplikasi Rufus ini memang disediakan untuk kita ketika kita akan melakukan instalasi sistem operasi. Jadi media flash disk ya, yang akan kita gunakan itu dilakukan bootable melalui aplikasi Rufus. Ya. Kalau dulu itu zaman saya kalau mau install sistem operasi itu pakai keping DVD. Sekarang udah nggak zaman ya. Kita sudah beralih menggunakan media flash disk ya, bisa menggunakan flash disk. Jadi sebelum menginstal gunakan Rufus sebagai aplikasi membuat bootable-nya agar bisa terbaca oleh sistem BIOS. Yang terakhir, ada yang masih ingat apa saja metode dalam melakukan instalasi sistem operasi? Saya Pak, Oke, silakan selamat. ada 4. Yang pertama clean install, yang kedua upgrade, multi boot, yang terakhir virtualisasi. Ya betul. Bukan apa tadi yang pertama? Bukan prinsip ya, prinsip pula. Clean install. Clean install, prinsip itu kiper kata bobolan. Kamu semalam hari dalam Liga Champion ya, benar ya. Clean install. Nah, yang pertama clean install, yang kedua upgrade, yang ketiga multi boot, yang terakhir visualisasi. virtualisasi. Nah, virtualisasi. Yang pertama clean install ini berarti install dari awal, dari kondisi PC masih fresh. Nah, belum ada isinya, gratis baru kita install. Atau bisa juga clean install itu melakukan install ulang. Jadi awalnya sudah ada sistemnya, kemudian kita install dari awal lagi. Ya, istilahnya rumah ya, itu kan kotor, bersihkan semua perabotannya dikeluarkan terus kita bersihkan, clean install. Yang kedua upgrade. Upgrade itu adalah menaikkan level atau versi sistem operasi yang sudah kita gunakan. Misal kamu di awal PC-nya sudah diinstal versi yang home, ya, dinaikkan ke versi yang enterprise misalnya. Nah itu naik tingkat namanya upgrade. Ya. Yang ketiga multi boot. Artinya apa itu multi boot? Satu PC bisa lebih dari satu sistem operasi. Nah itu memungkinkan. Mau menggunakan mode yang namanya multi boot. Jadi misalnya kamu install Windows 10 sama Linux. Multi boot, satu PC ada lebih dari satu sistem operasi ya. Yang terakhir virtualisasi. Nah, kalau virtualisasi itu adalah mode instalasi di mana kita bisa menginstal sistem operasi tanpa merusak sistem yang sudah ada di PC kita. Nah, itu perlu bantuan namanya virtual machine. Nah, jadi kalau kita misalnya mau dicoba, sekarang kan sudah ada Windows 11. Mau coba misalnya kalau pakai Windows 11 itu gimana tampilannya, tapi tanpa merusak, mengganti sistem yang sudah ada. Nah, kamu bisa menggunakan virtualisasi, ya. Menggunakan software virtual machine seperti VirtualBox atau VMware, itu dicoba virtualisasi, ya. Baik, alhamdulillah kelas ini semuanya masih ingat, ya, masih tidak ada yang lupa terkait pembelajaran yang kita lakukan minggu lalu. Ya, berarti sudah siap untuk. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4 poin ya. Yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran di YouTube ya, peserta didik mampu menjelaskan tahapan instalasi sistem operasi Windows 10 dengan percaya diri dan santun. Yang pertama ya. Tujuan yang kedua yaitu melalui pengamatan video pembelajaran di YouTube, peserta didik mampu memiliki tahapan instalasi sistem operasi Windows 10 dengan benar dan utuh. Ya. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran di YouTube, peserta didik mampu mempraktekkan instalasi sistem operasi Windows 10 dengan teliti dan cermat. Yang terakhir nomor 4, melalui praktek peserta didik dapat membuat laporan instalasi sistem operasi Windows 10 dengan cermat dan tanggung jawab. Itu tujuan kita ini ya.
yang kita dapatkan setelah kita belajar topik hari ini ya. Di pertemuan pertama ya, kalian sudah belajar mengenai K3RH ya, keselamatan, kesehatan kerja ya. Kemudian apalagi tadi di awal, nah ini perakitan, nah, sudah bisa merakit ya, sudah merakit. Setelah merakit bisa menguji apakah yang kalian rakit bisa nyala enggak, atau malah meledos. Nah itu ya. Berikutnya yang keempat, setelah bisa menguji ya komputer yang sudah kalian rakit ya, kalian bisa mengkonfigurasi sistem BIOS yang ada di PC kalian ya. Selanjutnya yaitu minggu lalu sudah kalian lampaui, sudah bisa untuk melakukan membuat media bootable melalui flash disk ya. Jadi apa manfaatnya? Nah, dengan kalian mempelajari topik kita hari ini, nanti kalian akan bisa melakukan instalasi sistem operasi secara mandiri dan apa namanya itu teliti ya, secara mandiri dengan berbagai jenis hardware. Nah, jadi itu manfaatnya. Yang kedua, dapat melakukan instalasi sistem operasi dengan beberapa metode. Nah, tadi disebutkan oleh Slamet tadi ada install, ada upgrade, ada apa lagi? Multiboot dan virtualisasi. Tapi yang pertemuan kita hari ini kita fokus dulu yang metode yang clean install yang pertama dulu. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini cukup menarik. Dengan kalian sudah bisa mempunyai keterampilan menginstalasi, kalian bisa membuka jasa. Nah, jasa untuk apa? Melakukan instalasi sistem operasi. Misal teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, ya, itu butuh install operasi remote misalnya, atau punya laptop baru, nah, mau diinstal ulang, kamu sudah bisa punya keterampilannya, sudah tahu caranya, bisa kamu praktekkan secara real di lapangan. Apalagi sekarang pandemi kan, semuanya butuh online, ya, segalanya daring, ya, pasti semuanya butuh laptop. Hanya yang butuh laptop, pakai laptop. Itu manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita belajar topik ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, kita ice breathing dulu, ya, biar melemaskan otot kalian tidak terlalu tegang, ya, lemes dulu, ya, refresh dulu, ya. Ice breathingnya gampang, tinggal ikuti saya, ya, ikuti apa yang saya sampaikan, saya ucapkan. Oke, siap ya? Oke. Biar melemaskan otot-otot, ya. Silakan diangkat dulu namanya. Nah, lemes. Oke. Saya ikuti apa yang saya ucapkan, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Fokus, ya. Pegang jari, pegang mata, pegang hidung, pegang pipi, pegang telinga. Oke, sip. Terus ya. Sekarang pegang telinga, pegang pipi, pegang mata, pegang pipi. Ya, pipi ya, pipi. Pegang telinga, pegang mata, pegang telinga lagi, pegang pipi, pipi, ya. Pegang jari. Oke, sip. Semuanya masih fokus. Tepuk tangan. Baik. Sebelum kita masuk ke topik inti, saya akan memberikan trik tes terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait topik kita ini, ya. Silakan dicek linknya itu di HP kalian masing-masing, ya. Dikerjakan, ada 10 soal yang ganda, ya. Kerjakan, saya kasih waktu sekitar 5 menit, ya. Oke,
terima kasih sudah mengerjakan pretest. Berikutnya kita masuk ke topik inti kita. Saya akan sajikan sebuah video pembelajaran dari YouTube mengenai tahapan instalasi sistem operasi Windows 10 ya. Silakan kalian amati, kalian catat setiap langkah demi langkah, karena nantinya setelah kalian melihat video penjelasan dari YouTube ini, kalian akan praktekkan secara langsung di PC kalian ya. Silakan disimak dengan cermat dan teliti. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk menginstal Windows 10 di PC atau di laptop kalian. Tampilan dari menu BIOS pun juga akan berbeda sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan. Tetapi kita di sini masuk ke menu BIOS tujuannya sama, yaitu kita akan mengatur boot priority agar kita bisa booting dari flash disk bootable Windows 10 yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Untuk mengatur boot priority, silahkan kalian cari menu boot pada BIOS kalian, teman-teman. Di sini kita tinggal masuk ke menu boot pada BIOS yang kita gunakan ini. Kemudian pada boot option nomor 1 kita enter. Setelah itu kalian cari flash disk yang sudah kalian jadikan bootable tadi, teman-teman. Karena di sini kebetulan flash disk yang saya gunakan mereknya adalah SanDisk, jadi kalian bisa pilih yang SanDisk di sini, teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat ada dua SanDisk, teman-teman. Yang pertama ada yang UEFI SanDisk dan yang kedua ada yang SanDisk aja, teman-teman. Kalau partition style dari hard disk atau SSD yang akan kalian install Windows 10 ini adalah GPT, berarti kalian pilih yang UEFI, teman-teman. Tetapi kalau partition style dari hard disk atau SSD yang akan kalian install itu adalah MBR, kalian pilih yang SanDisk. Nah, ini sangat penting, pastikan kalian jangan lewatkan step sebelumnya karena sudah kita jelaskan di step sebelumnya, teman-teman. Karena SSD yang akan kita install Windows 10 kali ini adalah GPT, jadi kita pilih yang UEFI SanDisk, teman-teman. Kemudian kalian tinggal enter. Setelah itu kalian simpan settingan dari BIOS kalian dengan menekan tombol F10. Kemudian kalian tinggal pilih yes, lalu enter. Kemudian PC atau laptop kalian akan restart, teman-teman. Setelah itu kalian bisa pilih Windows yang ingin kalian install, apakah yang 64 bit atau yang 32 bit. Di sini kita akan install yang 64 bit, lalu kalian enter. Setelah masuk ke menu ini, pada language to install kalian biarkan United States, kemudian time and currency format kalian ubah ke Indonesia. Lalu pada keyboard or input method kalian biarkan ke US, teman-teman. Setelah itu kalian pilih next. Lalu kalian pilih install now. Kemudian jika kalian sudah memiliki product key atau lisensi dari Windows 10 ini, kalian bisa langsung pastikan di sini, teman-teman. Kemudian next. Tetapi kalau kalian masih belum memiliki product key atau lisensi dari Windows 10, kalian bisa pilih yang I don't have a product key. Setelah itu kalian pilih Windows 10 mana yang ingin kalian install, teman-teman. Apakah yang Home, Education atau yang Pro? Di sini yang akan kita install adalah Windows 10 yang Pro. Kemudian kita pilih next. Setelah itu kalian pilih I accept the license terms, centang di sini. Lalu kalian pilih next lagi. Kemudian kalian pilih yang custom install Windows only. Setelah itu, silahkan kalian tentukan di mana kalian akan menginstal Windows 10 ini, teman-teman. Pastikan kalian menginstalnya di local disk C. Lalu bagaimana cara kita tahu local disk C pada menu ini? Caranya kalian lihat di Windows Explorer pada laptop atau PC kalian. Kemudian kalian lihat berapa kapasitas dari local disk C kalian. Setelah itu kalian tinggal cari kapasitasnya yang sama pada partisi mana, teman-teman. Di sini yang kapasitasnya sama adalah yang partition nomor 3. Jadi ini adalah local disk C kita, teman-teman. Di sini kalian jangan sampai salah pilih ya, karena kita akan memformat local disk C kita. Jadi kalau misal kalian salah pilih local disk D atau local disk E, maka file kalian yang ada di local disk D atau local disk E akan hilang, teman-teman. Jadi pastikan kalian benar-benar memilih local disk C kalian. Setelah itu kalian tinggal pilih format, lalu kalian pilih OK. Kemudian setelah proses formatnya selesai, kalian bisa langsung pilih next. Maka proses instalasi Windows-nya akan langsung dimulai, teman-teman. Lalu bagaimana kalau misal kita menggunakan SSD atau hard disk yang baru yang sebelumnya belum pernah dipartisi? Oke, kalau kalian masih menggunakan SSD atau hard disk yang baru yang belum pernah kalian gunakan,
maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini bisa kalian lihat statusnya masih unallocate. Artinya ini belum kita partisi atau belum kita alokasi teman-teman. Buat kalian yang belum tahu apa itu partisi, jadi partisi itu simpelnya adalah membagi kapasitas harddisk atau SSD sesuai yang kita inginkan. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan partisi pada saat pertama kali kita menggunakan harddisk atau SSD kita? Caranya kalian tinggal pilih menu new di sini. Kemudian kalian masukkan kapasitas dari partisi yang pertama teman-teman. Partisi yang pertama itu adalah local disk C, jadi kalian masukkan kapasitas local disk C yang kalian inginkan. Misal di sini SSD yang kita gunakan adalah 223 GB. Misal kita akan bagi menjadi dua buah partisi. Yang pertama local disk C kita akan setting ke 100 GB teman-teman. Caranya kalian tinggal masukkan di sini 100.000. Kenapa 100.000? Karena di sini satuannya adalah megabyte. Jadi 100.000 megabyte sama dengan 100 GB teman-teman. Kemudian kalian pilih apply. Lalu kalian pilih OK. Maka di sini kita sudah berhasil membuat partisi yang pertama, yaitu partition nomor 3 ini sebesar 97,5 GB. Kenapa tidak sampai 100 GB padahal tadi kita masukkan 100.000 MB? Karena sisanya digunakan untuk partition system dan juga untuk MSR reserve teman-teman. Untuk yang sistem dan juga MSR reserve ini kalian biarkan saja teman-teman, tidak usah kalian apa-apakan. Dan kita akan installnya di partition nomor 3 ini. Ini adalah local disk C kita teman-teman. Tapi sebelumnya kalian bisa lihat di bawahnya, di sini statusnya juga masih unallocate space teman-teman. Artinya ini juga masih belum dialokasikan. Kalau kalian tidak alokasikan atau partisi terlebih dahulu, maka nanti sisa space 125 GB ini tidak akan bisa kalian gunakan teman-teman. Lalu untuk mempartisi atau mengalokasikannya, kalian tinggal pilih menu new juga. Kemudian kalian masukkan kapasitas yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin gunakan semua berarti biarkan ini seperti ini. Lalu kalian tinggal pilih apply. Nah sekarang dia sudah teralokasi atau terpartisi menjadi partition nomor 4 teman-teman. Selanjutnya misal kalian salah melakukan partisi. Misal kalian ingin mengubah partisinya, local disk C mau kalian besarkan ke 120 GB. Kalian bisa pilih menu delete di sini. Kemudian kalian delete semua partisi yang ada. Lalu silahkan kalian lakukan partisi ulang, caranya sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjutkan proses instalasi Windows-nya. Kita akan install di partition nomor 3 atau local disk C. Kemudian kalian pilih format, lalu pilih OK. Selanjutnya kalian tinggal pilih next. Kemudian kalian tunggu proses installing Windows-nya sampai selesai. Kemudian setelah proses instalasinya selesai, maka PC atau laptop kalian akan restart teman-teman. Pada proses getting ready ini akan memakan waktu yang lumayan lama kalau kalian masih menggunakan hard disk. Tetapi kalau kalian sudah menggunakan SSD, proses ini akan lebih cepat teman-teman. Jadi silahkan kalian tunggu proses getting ready ini sampai selesai. Setelah masuk ke menu ini, kalian bisa pilih yes teman-teman. Kemudian untuk keyboard layout, kalian setting ke US, lalu pilih yes. Lalu untuk second keyboard layout, kalian bisa skip. Selanjutnya, jika kalian punya koneksi internet, kalian bisa konekkan PC atau laptop kalian ke jaringan internet yang kalian miliki. Tetapi kalau kalian tidak punya koneksi internet, kalian bisa pilih yang I don't have internet teman-teman. Kemudian kalau kalian punya koneksi internet, kalian bisa pilih connect now. Tetapi kalau kalian tidak punya koneksi internet, kalian bisa pilih yang continue with limited setup. Kemudian PC atau laptop kalian akan restart teman-teman. Kemudian kalian pilih lagi I don't have internet. Lalu kalian pilih lagi continue with limited setup. Setelah itu kalian beri nama PC atau laptop kalian. Misal di sini kita beri nama Level Up ID. Lalu kalian pilih next.
Selanjutnya kalian bisa memasukkan password kalau kalian mau menggunakan password, tetapi kalau kalian tidak ingin menggunakan password, kalian bisa kosongi lalu kalian pilih next. Kemudian di sini kalian pilih accept. Dan selamat, kalian sudah berhasil untuk menginstal Windows 10 di PC atau di laptop kalian. Oke, itu tadi penjelasan dari video mengenai tahapan-tahapan bagaimana kita menginstalasi sistem operasi Windows 10 di PC ya. Sudah kalian catat ya langkahnya ya? Tinggal dipraktekkan ya. Sebelum nanti masuk ke praktek ya, saya akan memberikan beberapa penjelasan sebagai penguatan terkait instalasi Windows 10 ini ya. Di video tadi belum dijelaskan mengenai spesifikasi minimum ketika kita menginstal Windows 10 ya. Dilansir dari situs resmi dari Microsoft ya, untuk menginstal sistem operasi Windows 10 ya, spesifikasi minimum yang harus dimiliki PC. Yang pertama, dari segi prosesor minimal kecepatannya adalah 1 GHz ya, atau yang lebih tinggi. Minimal 1 GHz atau yang lebih tinggi lebih baik ya. Berikutnya yang RAM, kapasitas RAM yang dibutuhkan adalah 1 GB untuk sistem operasi dengan arsitektur 32 bit ya. Dan RAM dengan kapasitas 2 GB untuk arsitektur sistem operasi 64 bit. Apa itu 32 bit, 64 bit? Nanti saya jelaskan setelah ini. Yang berikutnya, hard disk yang harus disiapkan untuk menginstal Windows 10 minimal adalah 32 GB. Saya pikir ini semuanya hard disknya sudah di atas 32 GB. Kalau tidak ada hard disk 32 GB ya, minimal mungkin 500 GB ya. Minimal 32 GB itu untuk install sistemnya ya. Berikutnya ada grafik card mendukung untuk DirectX 9. Kamera display minimal resolusi 800 x 600 pixel ya. Dan yang terakhir internet connection, ini opsional sifatnya, yang tidak harus ada. Nah, ini saya jelaskan tadi ada 32 bit sama 64 bit ya. Jadi sistem operasi itu ada yang namanya arsitektur ya. Di Windows itu ada dua ya, 32 bit dan 64 bit. Ini merupakan basis sistem yang digunakan untuk sebuah sistem operasi Windows. Tujuannya itu apa? Untuk mengukur sejauh mana kemampuan komputer atau laptop dalam menjalankan aplikasi-aplikasi yang akan diinstal ya. Jadi dari arsitektur ini kita bisa mengukur pertama dari jumlah RAM. Tadi sebutkan untuk yang 32 bit minimal adalah 1 GB, yang 64 bit adalah minimal 2 GB. Dari sini kita bisa melihat semakin tinggi arsitekturnya 64 bit itu berarti semakin kinerjanya semakin lebih tinggi. Nah, kalau 32 bit itu cocoknya untuk yang spek PC yang rendah ya. Kemudian ditinjau dari performa ya, 32 bit dan 64 bit ya. Yang 32 bit itu yang masih menggunakan teknologi yang lama, sementara yang 64 bit ini sudah menggunakan yang teknologi terbaru, artinya bisa melakukan pemrosesan yang lebih cepat ya, kinerja lebih tinggi, dan kita bisa melakukan multitasking secara kompleks ya. Kemudian kompatibilitas dengan aplikasi yang berbeda. Ketika kita menginstal sistem operasi dengan 32 bit, maka aplikasi yang bisa dijalankan hanya 32 bit. Tidak bisa kalian menginstal aplikasi 64 bit di sistem operasi yang 32 bit. Kebalikannya, kalau 64 bit bisa menginstal
64 bit atau yang di bawahnya. Ya. Itu perbedaan dari arsitektur 32 bit dan 64 bit. Jadi kalau spek PC kalian tinggi, paket yang 64 bit biar kinerjanya semakin optimal. Kalau spek PC-mu, laptopmu masih jadul, lawas, ya, gunakan yang 32 bit. Ya. Kalau pakai 64 bit ya bisa, cuma nanti ngoyo, sakno PC yang laptop ya. Jadi lihat dulu speknya. Oh, PC ku RAM-nya 2 GB, hard disknya cuma 250, kecepatan prosesor cuma berapa? 2 GHz. Berarti idealnya pakai berapa? Pakai 32 karena dia speknya rendah. Kalau kamu ternyata punya spek dewa, ya, apa itu PC yang gaming itu ROG, nah ROG ya pakai yang 64 bit, ya jangan pakai 32, emang speknya dulu mau malah gawe seperti yang rendah. Ya. Berikutnya partisi, tadi sempat disinggung di video, ada namanya partisi habis, ya. Partisi habis itu simpelnya apa nih? Membagi, ya. Atau di sini pengertiannya dalam metode atau cara membagi habis menjadi beberapa bagian. Ya. Ibaratnya sebuah lemari, ya. Lemari kan mesti ada sekate ya. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk membagi ruang. Oh, yang atas ini lemari atas untuk nyimpen kaos. Yang sekat kedua untuk baju. Ketiga untuk pakaian dalam. Yang bawah untuk misalnya sarung dan sebagainya. Nah, itu biar mudah diorganisasi, rapi, dan kalau nyari sesuatu di lemari kan mudah. Oh, yang boleh sarung, yang boleh sekat yang paling bawah misalnya. Cari baju, berarti disekat nomor 2. Seperti itu ya. Jadi habis seperti itu. Habis dibagi-bagi per partisi agar mudah. Oh, kayak nyimpen data penting itu di partisi ini. Saya nyimpen film, video, musik di partisi ini. Mudah nyarinya, enggak boleh demo. Apa kalian pernah nyimpen sebuah dokumen folder di dalam folder wakil ya, itu sulit untuk mengidentifikasi. Itu partisi dari jenis ada 3, ada primary, extended, logical. Primary ini untuk partisi sistem, extended ini untuk sistem riset, dia tidak bisa untuk menyimpan data. Fungsinya extended ini untuk membantu kinerja dari partisi primary. Terakhir logical, ini partisi untuk bisa kita gunakan menyimpan data. Berikutnya dari jenis Windows 10. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada yang penggunaan umum, penggunaan organisasi, dan penggunaan untuk perangkat tertentu. Yang pertama dulu yang umum, itu ada 2 jenis. Ada yang pro sama home. Nah, ini tujuannya untuk kebutuhan rumahan, seperti kalian di rumah, sekolah, cukup pakai yang home atau yang pro. Kalau levelnya sudah perusahaan yang punya banyak komputer lebih dari 100, gunakan yang organisasi yang enterprise. Atau education, ini untuk sekolah atau kampus yang siswa atau mahasiswa banyak, PDB. Nah, itu cocok gunakan yang education. Yang misalnya SD, TK kan berapa siswanya? Sedikit kan biasanya 100, gunakan yang organisasi. Ya, jadi yang organisasi ini untuk kapasitas yang skala yang lebih besar. Yang terakhir, penggunaan perangkat tertentu. Di sini ada 3. Ada yang mobile, workstation, dan team. Yang pertama mobile, ini untuk smartphone. Jadi ada smartphone keluaran Windows, kalau kalian tahu. Tapi di sini kayaknya jarang memakai, di pasar juga jarang. Itu ada smartphone yang memang sistem operasinya dari Windows. Kan kalian pakai Android ya, jadi ada yang Windows. Itu untuk yang smartphone. Atau tab juga ada, tabnya Microsoft itu. Yang kedua workstation, ini untuk server. PC yang digunakan sebagai server diinstal yang workstation, atau diinstal yang home. Kebutuhan untuk server untuk malah dari home. Ya. Yang terakhir, Windows 10 ini sistem operasi untuk digunakan yang layarnya besar.
mengambil satu ruangan di wilayah lain. Karena kan ini tim, berarti kan kerja secara tim. Ini tapi jarang di Indonesia ini. Dia untuk kebutuhan kolaborasi. Dan itu apa namanya? Layarnya nggak segini ya. Layar itu. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan di video yang sudah kalian simak ataupun penjelasan dari PowerPoint yang saya sampaikan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, silakan yang ingin bertanya terkait video yang sudah saya putar dan kalian simak serta penjelasan di PowerPoint. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, silakan Ryan. Lebih baik mana 32 bit dengan 64 bit? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan Ryan, lebih baik mana 32 bit atau 64 bit? Tergantung spek PC atau laptop yang kita miliki. Semakin tinggi spek PC atau laptop yang kita miliki, maka gunakan sistem atau arsitektur yang 64 bit. Ya. Kalau semakin jadul, lawas ya, laptop itu kamu oleh sekolah dia, nah itu gunakan yang 32 bit aja. Oke. Mana yang lebih baik? Sama-sama baiknya tergantung PC yang kalian miliki, spek PC yang kalian miliki. Ya, dilihat dulu, jangan sampai salah pilih. Ya. Oh ini PC-nya seharusnya 64 bit, malah kamu 32 bit. Ya, jadi harus kembali lagi ke spek PC yang kalian miliki. Ya. Berikutnya ada lagi yang tanya? Ya silakan. Untuk menentukan posisi habis apa yang digunakan? Oke, tadi di bagian kerja di sini ya. Di video tadi, kalau kalian cermati, ya, pada tahapan membuat partisi habis, itu kalau kalian cermat, itu mungkin kalian akan menemukan perbedaan. Di video disebutkan partisi buat 100 GB, ya kan? 100 GB. Tetapi ketika mengisi di bagian kolom partisi itu, satunya bukan giga, tetapi megabyte. Nah, jadi jawabannya satunya apa digunakan? Megabyte. Walaupun nanti hasilnya giga, tapi ketika kita menentukan itu satuannya yang digunakan adalah megabyte. Ya. 1 giga itu sama dengan 1024 megabyte. Ya, jadi kalau kalian ingin membuat partisi sebesar 50 giga, berarti kalian harus menjumlah 50 dikali 1024, ya, itu berapa? Nah, hasilnya nanti kamu masukkan ketika membuat partisi di disk. Ya. Oke, baik. Kalau sudah saya tanyakan, berikutnya silakan kalian membuat kelompok, ya, satu kelompok 2 orang yang nanti untuk melakukan instalasi atau operasi di PC masing-masing. Satu PC untuk 2 orang. Kemudian saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, ya, satu kelompok 1 LKPD, ya. Silakan di bawah belakang. Oke, silakan dicermati di lembar kerja peserta didik. Ya. Di situ sudah saya tuliskan urutan ataupun langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum, saat, dan sesudah praktek instalasi sistem operasi. Ya. Untuk yang pertama nanti silakan pastikan versi kalian, ya, yang sudah kemarin dibuat bootable, ya, disiapkan dulu, ditancapkan ke PC-nya. Setelah itu ketika proses booting masuk ke BIOS, menu BIOS, diatur seperti tadi, ya, diatur agar boot priority-nya itu diatur membaca dari boot disk. Kalau sudah sesuai dengan KPD itu ada urutannya persis seperti yang di video tadi, lakukan instalasi sesuai yang di video yang kalian simak dan langkah-langkah yang ada di KPD. Dan yang perlu diperhatikan, setiap kelompok, ya, di situ sudah saya jelaskan di KPD, itu saya kasih tugas yang berbeda, ya, di bagian partisi habis. Ya. Contoh di kelompok 1, ya, di kelompok 1 itu
partisi hard disk yang kalian buat nanti ada 3 ya. Yang pertama 40 GB ya, yang kedua berapa? Nomor 1 230, yang partisi ketiga 230. Oke. Yang nomor 5 mana nomor 5? Oh ya, Reki. Partisi satunya itu 60 GB, kalau partisi 2 sama 3-nya itu 220 GB, Pak. Setiap kelompok sudah saya set berbeda-beda, permasalahan berbeda. Jadi nanti ketika kalian membuat partisi menentukan besaran megabyte, pastikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan ya. Yang besarannya 50 juga ya, berarti nanti 50 dikali berapa tadi? 1 mega, 1 giga berapa mega? 1024 ya. Oh ya, di setiap kelompok mempunyai tugas atau problem yang berbeda ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terkait penugasan praktek hari ini? Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk bagian LKPD yang diamati apa saja, Pak? LKPD itu ya, kalau kalian lihat ada tabel, ada langkah kerja dan pengamatan. Yang apa saja diamati? Yang pertama adalah kamu lihat spek PC kalian. Dimulai dari motherboardnya apa yang dipakai. Ya, pertama motherboard. Yang kedua, prosesor yang digunakan apa? Sekaligus kecepatannya. Ya. Ketiga, RAM yang digunakan di PC kalian itu berapa giga? Hard disk yang terpasang berapa giga? Nah, hard disk nanti disesuaikan sesuai dengan LKPD ya. Partisi pertama berapa giga, kedua berapa giga, tiga berapa giga. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada alokasi waktu. Ya. Alokasi waktu kalian bisa berapa menit? Mungkin setiap kelompok nanti berbeda. Ada yang 10 menit selesai, 15 menit selesai, dan seterusnya. Tergantung bagaimana kalian berkelompok untuk menyelesaikan. Ya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara konfig masuk ke BIOS, yaitu tekan tombol 8. Nah, mungkin nanti ada perbedaan di setiap PC berkelompok. Ya. Itu ya yang diamati ya, Stefanus ya. Ini yang lain, yang tanyakan? Ya, silakan Mario. Saya, Pak. Pengamatan dilakukan sebelum atau sesudah praktek, Pak? Nah, oke. Pengamatan dilakukan sebelum atau sesudah. Tadi di awal saya sampaikan LKPD ini dilaksanakan sebelum, saat, dan sesudah. Jadi serangkaian. Sebelum berarti kalau sebelum berarti kita harus memastikan persis kita apakah sudah bisa didokumentasi belum. Kemudian nyeting BIOS agar bisa terbaca lewat flash disk. Saat berarti pada saat proses instalasi. Sesudah berarti kita ngecek habisnya berapa, RAM-nya berapa, dan seterusnya. Ya, jadi serangkaian ya, sebelum, saat, dan sesudah. Berarti nanya kan? Sudah cukup? Jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan saya kasih waktu sekitar 90 menit ya. 90 menit untuk melakukan instalasi ya. Silakan dilaksanakan, dilakukan kelompok ya. Tentukan berapa LKPD itu. Ya sudah, apply. Oke, sudah sip. Nanti yang install ya ini. Yang kita itu. Silakan. Baik, sudah tuntas semua ya prakteknya ya. Hasil pengamatannya sudah selesai juga. Nah, baik. Sekarang
per kelompok nanti silakan maju untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian selama proses pemisah tadi ya. Urut kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti bergantian setelah kelompok 1 menyajikan hasil kerjanya, langsung dilanjut kelompok 2 sampai kelompok 6. Tanya jawabnya nanti setelah semua kelompok sudah tuntas ya. Jadi kelompok lain silakan mengajukan pertanyaan ke kelompok lain terkait hasil kerjanya. Baik, kelompok 1 saya persilakan untuk menyajikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil pengamatan kerja kami. Perkenalkan, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Nazar Secario, dan rekan saya, Rehan Aflak. Berikut hasil pengamatan kerja kelompok kami. Spesifikasi PC kami terdiri dari yang pertama, motherboard Faro. Yang kedua, prosesor Core 2 Duo. Core Duo. Nah, yang ketiga, RAM 4 GB. Hard disk yang kami gunakan 500 GB yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 40 GB, 230 GB, dan 230 GB. Durasi waktu yang kami perlukan untuk instalasi Windows 20 menit. Konfigurasi BIOS yang kami gunakan adalah tombol Del. Kemudian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan presentasi dari kelompok 2. Saya Muhammad Dias dan rekan saya Muhammad Ali Putri. Berikut hasil pengamatan kerja kelompok kami. Spesifikasi kami terdiri dari motherboard Faro, prosesor Duo, RAM 4 GB, hard disk 500 GB, durasi waktu 17 menit, 5 boarding, durasi BIOS tombol Del. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Sabir Rahman dan rekan saya Muhammad Abdilanso. Berikut hasil pengamatan kerja dari kelompok kami. Spesifikasi komputer dari kelompok kami: motherboard Faro, prosesor adalah Core Duo, RAM-nya 2 GB, hard disk 500 GB dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 50 GB, 225 GB, dan 225 GB. Durasi waktu adalah 12 menit. Booting atau konfigurasi BIOS memakai tombol Del. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Stefan Ferdianika Saputra dan rekan saya. Berikut hasil pengamatan kami. Spesifikasi komputer: motherboard 6 GB, prosesor Core Duo, RAM 2 GB, hard disk 500 GB. Durasi waktu 16 menit. Booting konfigurasi BIOS tombol ESC. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami dan pengamatan kami. Berikut spesifikasi
Durasi waktu 15 menit. Booting konfigurasi BIOS tombol ESC. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, nama saya Mario dan rekan saya Akbar. Berikut pengamatan kerja kelompok kami. Spesifikasi komputer pada kelompok kami terdiri dari motherboard 3 byte, prosesor Core Duo, RAM 2 GB, hard disk 500 GB, dibagi jadi 3 partisi. Partisi pertama yaitu 65 GB, yang kedua 210 GB, yang ketiga 225 GB. Durasi waktu kami adalah 25 menit. Booting konfigurasi BIOS menggunakan tombol ESC. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih plus untuk semua kelompok yang sudah maju ya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Setiap kelompok bisa saling menanggapi atau menyampaikan pertanyaan ya. Nanti yang bertanya maupun yang menjawab ya, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian berdiri ya, terlihat ya. Baik, silakan yang mau bertanya. Saya Regi mau bertanya kepada kelompok 1. Apa alasan kelompok 1 menggunakan tombol del untuk menyeting BIOS? Akan kelompok 1 menanggapi? Siapa menanggapi? Ya, silakan. Saya Nazar dari kelompok 1 untuk menanggapi kelompok Regi. Kelompok kami masuk ke menu BIOS menggunakan Dell karena motherboard yang kami gunakan adalah Faro, di mana untuk masuk ke menu BIOS harus menggunakan tombol Dell. Nih, sudah cukup? Sudah puas jawabannya? Oke, terima kasih. Saya, Pak. Silakan yang mau menanggapi. Nama Aldi akan bertanya ke kelompok 6. Untuk mengatur booting melalui menu BIOS apa? Oke, silakan kelompok 6 menanggapi. Di menu boot, kemudian setting boot priority ke flash disk. Oke, terima kasih. Sip. Baik, terima kasih atas kelompok 1 sampai kelompok 6 yang sudah presentasi dan juga sudah melakukan tanya jawab ya. Dari presentasi dan tanya jawab kalian tadi ada beberapa pertanyaan ya. Pertama tadi dari Reki untuk masuk menu BIOS bagaimana, itu kembali lagi ke tipe motherboard yang kita gunakan ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Ketika kita menyalakan PC di awal, kan ada tampilan gelap, nyala. Nah, nyala yang sepersekian detik itu akan muncul informasi yang isinya yaitu informasi bahwa untuk bisa masuk ke masuk ke menu BIOS itu menekan tombol apa? Itu ada di bagian bawah. Tapi ketika tombol nyala, muncul merek motherboardnya kan ya, Faro gitu misalnya. Dan di bagian bawah itu ada keterangannya Dell, enter to BIOS, escape, enter to BIOS dan sebagainya. Itu diperhatikan. Itu memang cepat, jadi harus cermat teliti. Ya, mungkin sekitar 2 detik langsung hilang. Ya. Nanti kembali lagi untuk nyeting menu BIOS tergantung di merek masing-masing board. Beda-beda ya board. Kemudian nanti ada pertanyaan bagaimana bisa masuk ke agar flash terbaca di PC ketika menginstal. Nah, tadi kan sudah dipraktekkan ya, harus masuk ke menu BIOS, disetting di bagian menu boot. Di boot priority itu ada urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang paling awal itu menentukan di mana PC akan mulai membaca device-nya, apakah dari flash disk, hard disk dan sebagainya. Kalau setting dari flash disk berarti ketika pertama kali PC dinyalakan, ya, dia akan langsung baca dari flash disk. Kalau itu utang nomor 1. Kalau utang nomor 2-nya nomor 1-nya hard disk, ya otomatis dia tidak akan membaca hard disk, langsung masuk ke hard disk. Ya, gitu ya. Baik,
besar ya 2. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk pengerjaan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kalian sudah menuntaskan post testnya ya. Berarti kita sudah masuk ke tahapan kesimpulan. Kesimpulan terkait pembelajaran yang kita sudah laksanakan hari ini ya. Jadi kita harus sepakati dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan yang pertama, arsitektur operasi Windows 10 ya. Ada berapa? Ada 2 ya. Aja. 32 B arsitektur di operasi Windows 10 ada 2 ya. 32 B dan 62 B ya. Mana yang lebih baik tergantung pada spesifikasi PC atau laptop ya. Yang kedua, partisi hard disk adalah metode dan cara untuk membagi ruangan pada hard disk sehingga lebih efektif dan efisien dalam mengelola sebuah file ya. Jenis partisi ada berapa? Ada primary, extended, vertical. Ada primary, extended, vertical. ya. Yang primary itu untuk partisi menyimpan file system. Extended ini untuk sistem reserve ya. Sistem reserve ini untuk membantu partisi sistem tadi yang di primary. Logical ini untuk partisi untuk menyimpan data kita ya. Dan yang terakhir jenis Windows 10 ada 3 ya, apa saja? Penggunaan umum, organisasi, untuk penggunaan perangkat tertentu ya. Yang umum itu untuk ada Pro dan Go, organisasi ada education dan enterprise, ini umum skala besar ya. Kalau yang umum itu skala kecil, kalau besar untuk yang organisasi. Perangkat tertentu ada mobile, kemudian workstation dan tim ya. Baik, itu tadi pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya. Alhamdulillah semuanya sudah tuntas ya. Sebelum kita mengakhiri, saya minta tolong untuk setiap bangku dirapikan ya, mouse keyboard ya, kemudian flash disk jangan sampai ada yang tinggal ya, mobile ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, setelah kita menginstal, nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke tahapan instalasi driver ya. Jadi bukan pertemuan berikutnya ya, kita masuk ke instalasi driver. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, di sekolah, di rumah, di jalan tetap harus pakai masker, prokes ya, pakai. Oke, kita akhiri. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai.